Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Tuliskan dan sampaikan pendapatmu. Setelah saya memperhatikan gelas yang berisi air, bagian luar gelas terjadi pengembunan. Terdapat bintik-bintik air pada bagian luar gelas. Hal ini terjadi karena air es yang dingin, mendinginkan pula wadah gelasnya, sehingga membuat uap air yang berwujud gas menjadi ikut dingin, kemudian melekat ke dinding gelas. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas. Sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Nah, kamu telah membaca penjelasan di depan. Adakah kata yang belum kamu pahami? Nah, kamu telah membaca penjelasan di depan. Adakah kata-kata yang belum kamu pahami? Berdiskusilah untuk memahami artinya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Oke, misalkan saja ya. Kata yang pertama adalah proses. Artinya, urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Kemudian kata yang kedua, misalkan saja embun. Embun adalah uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses berubahnya gas menjadi cair. Kemudian kata yang ketiga, cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Kemudian kata yang keempat misalkan adalah suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Dan kosakata baru yang terakhir misalkan uap. Uap adalah titik-titik dari benda cair, contohnya air di udara. Ini hanya contoh kosakata baru. Kalian bisa menuliskan kosakata baru yang memang belum kalian pahami. Kemudian buatlah kalimat dari kosakata tersebut. Pilihlah satu kata saja. Misalkan proses. Contoh kalimatnya, proses perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun.
Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Lakukanlah percobaan berikut ini. Alat dan bahan. 1. Siapkan gelas berisi air panas atau hangat. 2. Tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. 3. Biarkan 1-2 menit. 4. Bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Kamu telah mengamati hasilnya. Tuliskan hasil percobaan. Air panas mengalami penguapan sehingga terbentuk uap air. Uap air yang menempel di tutup gelas sehingga membentuk titik-titik air karena mengalami proses pengembunan. Ketika tutup gelas dibuka, ada titik air yang menempel. Nah, kamu telah membaca dan melakukan percobaan. Lengkapilah bagian berikut. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun sehari-hari adalah 1. Titik-titik embun di pagi hari. 2. Butiran air di bagian luar gelas yang berisi es. 3. Gumpalan awan yang kemudian berubah menjadi hujan. 4. Kaca dalam mobil yang menjadi basah saat hujan. 5. Penutup cangkir menjadi basah karena uap minuman. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Lakukan secara berkelompok. Wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakanlah tugas dari masing-masing orang tersebut. Yang pertama ada guru kelas. Tugasnya mengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. Kemudian yang kedua, kepala sekolah. Tugasnya mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Yang ketiga, penjaga sekolah. Tugasnya melaksanakan tugas pengamanan sekolah dan memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. Kemudian yang keempat, petugas perpustakaan. Mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, membuat perencanaan untuk mengadakan buku. 5. Petugas tata usaha sekolah. Tugasnya mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi kegiatan di sekolah. Kemudian yang terakhir, guru penjas. Tugasnya mengelola pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. 1 orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar teknik menendang bola. Sekarang praktikkanlah teknik tersebut. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Berbarislah membentuk lingkaran. 2 orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Lakukan sesuai perintah gurumu. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran.
Bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari guru. Gunakan bola plastik untuk permainan ini. Kamu telah melakukan permainan. Sekarang kamu akan berlatih menendang bola. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.